Kawa datang, lalu kita akan memintakan penanda amar aswadi dengan penanda iwakil. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan tausiah politik yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nofal SPD. Pada Al-Mukarram, saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 12, Bapak Ketua RT 13 sebagai sahibul wilayah, kita doakan selalu mudah-mudahan Bapak RT dan Ibu RT-nya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para guru, para asatidz, para ajengan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholadul Falah Al-Mukarram Bapak Ustaz Masruri, Al-Mukarram Bapak Ustaz Arwanto, Al-Mukarram Bapak Ustaz Yusra, Al-Mukarram Bapak Ustaz Mulyono, juga dari pihak laki-laki dari Al-Mukarram Bapak Ustaz Khairul Asyibuan. Kita doakan semuanya, para guru, para ustadz, para alim, para ulama, para ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para bunda, umi, ustadzah, semuanya kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal. Yang berbahagia keluarga besar Bapak Raiman dan Ibu Juminah, juga yang berbahagia keluarga besar almarhum Bapak Abadi Nasution dan Ibu Suwandi, yang alhamdulillah wasilah beliau berdua Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Maka oleh karenanya layak, wajar, seyogianya, lazim kalau kita senantiasa panjatkan doa. Mudah-mudahan apapun yang menjadi hajatnya Bapak Raiman dan Ibu Juminah sekeluarga, Allah lancarkan semuanya, amin. Apapun hajatnya Allah, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan, amin. Wabil khusus yang diniatkan pagi hari ini yaitu Ananda Bakri Wahyuni dengan Mas Muhammad Suhadi, Mas Muhammad Suhadi, yang alhamdulillah insya Allah sesaat lagi keduanya akan sah secara agama atau secara negara, akan membina rumah tangga. Yuk doakan mudah-mudahan Bakri dengan Mas Muhammad hidupnya berkah, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah rumah tangganya, berkah usahanya, berkah pekerjaannya, berkah rizkinya, berkah rumah tangganya.
Mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan berkah keturunannya, nanti keturunannya akan terus meneruskan dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, baik dari keluarga besar Ibu Jumina dan keluarga besar Ibu Suwardi yang hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Bu, ini banyak kali ibunya nih. Itu tanda-tanda kiamat di sini. Coba duduk di musola dengan cewek di sini. Betul lagi dah. Iya. Bu, mau doa. Kita ikut hari ini ke majelis ini dalam rangka menyaksikan akad nikah. Yuk kita doa, mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, berkahi rumah tangga kita, berkahi keluarga kita, berkahi rezeki kita, berkahi keturunan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak kita selamat dunia akhirat, suami kita selamat dunia akhirat, istri kita selamat dunia akhirat, keluarga kita dicatat oleh Allah keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu, Bapak, Pak, ya, sesaat sambil nunggu penghulu kita ngaji. Nanti setelah akad nikah tidak ada tausiah lagi. Lihat, satu, akad nikah ini adalah syariat paling kuno dalam sejarah peradaban manusia. Sekali lagi, akad nikah ini adalah syariat paling kuno dalam sejarah peradaban makhluk bernama manusia. Sebelum ada syariat sholat, sebelum ada syariat puasa, sebelum ada syariat zakat, syariat apapun yang Allah turunkan belum diturunkan. Yang pertama kali Allah turunkan adalah syariat akad nikah. Siapa yang nikah pertama kali di bumi ini? Siapa yang nikah pertama kali? Makhluk siapa yang nikah pertama kali? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Siapa yang nikahi? Allah langsung. Artinya apa? Akad nikah ini betapa pentingnya menurut Allah. Jangan dianggap main-main. Akad nikah ini bukan main-main, karena yang pertama kali melakukan akad nikah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dinikahkan? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Artinya apa? Akad nikah ini syariat paling kuno dalam sejarah peradaban makhluk bernama manusia. Apa gunanya Pak Ustaz? Jawabannya adalah Allah ingin mengajarkan supaya kehidupan manusia itu tertib, jelas bapaknya, jelas ibunya. Jangan kayak sekarang, ibunya nggak jelas, bapaknya juga nggak jelas. Subhanallah, naudzubillah. Maka kenapa akad nikah ini menjadi syariat pertama dalam sejarah peradaban manusia? Supaya hidup manusia teratur, keturunannya teratur, nasabnya jelas. Allah tidak ingin manusia itu seperti binatang. Allah tidak ingin manusia itu seperti ayam. Allah tidak ingin manusia itu seperti kambing. Oleh karenanya Allah atur kehidupannya. Caranya dengan apa? Kalau kau suka dengan perempuan, hai laki-laki, kalau kau suka dengan perempuan, hai perempuan, kalau kau suka dengan laki-laki, minta. Kalau sudah saling ridho, adakan akad nikah. Serah terima kayak tadi itu. Setelah itu berjanji kepada Allah. Akad nikah itu artinya berjanji kepada. Oleh karenanya saya tegaskan sekali lagi, kenapa syariat pertama kali yang Allah turunkan adalah akad nikah? Supaya tidak terjadi pembinatangan manusia.
manusia bergaul bebas sebebas-bebasnya sehingga tidak jelas mana mahram dan muhrimnya. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia persis seperti binatang. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Maka ketika ibu hari ini menyaksikan, tahu nggak? Hakikatnya ibu sedang menyaksikan syariat pertama yang Allah turunkan di permukaan bumi. Ketika Mas Muhammad melamar dan sebentar lagi akan nikah dengan Mbak Tri, ini Mas Muhammad sedang menjalankan syariat pertama yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Satu, dua, bersyukurlah Mas Muhammad, masih ada orang-orang yang sayang denganmu, masih ada orang-orang yang peduli denganmu. Lalu hari ini kau diantar beramai-ramai dengan keluarga besar untuk mensahkan calon istrimu yang sah. Maka berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, akad nikah saya disaksikan banyak orang, disaksikan oleh keluarga. Insya Allah almarhum sejuk di alam sana. Melihat hari ini betapa putranya mencari jalur yang sah untuk mengikat rumah tangganya. Alhamdulillah. Tiga, saya tidak banyak-banyakan, satu surat sampai penghulu datang. Yang itu penghulu ini dari mana? Nah, nggak bisa bilang. Mau datang 12 ya jam 12. Saya pernah yang gini nih, Pak Kiai ngisi tausiah sambil nunggu penghulu. Jam berapa? Kira-kira jam 10. Baik, saya ngisi setengah 10. Sampai jam setengah 11 belum datang ke penghulu. Akhirnya saya tutup sendiri. Ternyata karena saya punya pengajian lain, saya tinggal. Begitu siapnya saya kondangan, jam berapa penghulu datang? Jam setengah 1. Jadi akad nikahnya. Jadi undangan sudah pada makan semua, sudah pada pulang, jadi mudik, pengantinnya belum sah. Nah, baik. Dua, satu, syariat paling dulu. Dua, bersyukurlah. Tiga, ini didengarkan sama Mbak Tri. Dengar nggak suaranya? Badri, dengar ya. Calon istri dengerin. Mas Muhammad, begitu nanti Bapak Raiman atau yang mewakili berkata, saya nikahkan kau, saya kawinkan kau dengan putri kandung saya dengan mas kawin tunai. Demikian ketika Mas Muhammad berkata, saya terima nikahnya, saya kawinkan, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya. Ingat Mas Muhammad, yang nikahin kau bukan bapak, yang nikahin kau bukan satu Allah, tapi yang nikahin kau adalah Bapak Raiman. Artinya apa? Ketika kita sudah bilang terima, saya terima nikahnya, semenjak itulah orang tuamu tinggal. Mbak Tri, begitu kau selesai akad nikah Mbak Tri, orang tuamu tiga. Yang pertama, orang tua yang melahirkan. Dua, orang tua yang memberikan kau ilmu atau guru. Tiga, orang tua yang memberikan kau pasangan. Jangan lagi dipisah-pisah. Ini mak lo, ini mak gue, ini bapak gue. Lo pulang aja ke sana, itu kan mak lo, bukan mak gue. Urusin aja mak lo. Inilah biang kelaminnya rumah tangga menjadi rusak dan berakhir orang perceraian. Kenapa? Karena sudah mulai memisah-pisah. Ingat, ridho fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, ridhonya Allah ada pada ridhonya mertua, ridhonya Allah ada pada ridhonya guru. Guru marah, Allah marah. Mertua marah, Allah marah. Orang tua marah, Allah marah. Jangan pernah dibeda-bedakan. Suatu saat
saat Mas Muammar ngomong sama Mbak Tri, ngomong apa tuh biasanya? Ya. Ayam Dede, manggil Dede. Ya, bulan pertama 1 bulan pernikahan ayam Dede. Bulan setengah tahun kemudian belum gue. Ya, ngomong apa? Dede ya, Dede dulu. Rumahnya di mana? Cibaru saya. Cibaru. Ya. Cibaru saya. Ngapain? Kangen sama mama. Oke, siap. Ayo berangkat. Begitu. Kapanpun, dimanapun, apa kata suami, siap. Sebaliknya, Mas, jangan Mas Mama, Mas, iya, ke KSP yuk. Ngapain? Kangen sama mama. Ayo kita ke KSP. Ayo siap, kita sana. Selalu mumpung masih ada orang tua, berkahnya ada di orang tua ini. Jangan pernah lepas. Kalau bisa bikin jadwal sebulan sekali main ke orang tua perempuan, sebulan sekali main ke orang tua laki-laki. Itu harus dijadikan agenda. Jangan sampai begitu nanti beliau ini sudah tidak ada, baru kita nyesel betapa indahnya punya orang tua. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Badri, kapanpun diajak ke Cibarusa harus siap. Sama Mas Muammar, kapanpun diajak ke KSP juga harus siap. Jangan kayak begini, Mas. Udah 2 bulan nih, ngapain? Gak pulang ke KSP, kangen sama mama. Ya udah lu pulang aja sendiri, itu naik motor gampang kan? Antri mama, enggak, gue capek. Lu tahu kan gue kerja, gue baru datang, lu disuruh-suruh, lu maunya apa sih? Nah, inilah biangnya awalnya. Kenapa rumah tangga pada hancur? Karena sudah tidak saling pengertian. Jelas apa tidak? Maka Mas Muammar, nanti saya terima nikahnya, saya terima kawinnya. Artinya apa itu? Panjang sebenarnya. Saya terima nikahnya, saya terima kawinnya, saya terima marahnya, saya terima ngambuknya, saya terima jeleknya, saya terima kerimpuknya. Ibu digituin kan? Hah? Ibu cewek? Terima, saya terima ceweknya. Suatu saat istri saya cewek, saya terima. Jangan cuma waktu pengantin baru lagi, ya Allah kayak digendong-gendong terus. Begitu udah lama, Mas, nanti ngomong lu jalan, lebay lu. Allah Akbar. Jelas apa tidak? Ini bagi pengantin baru, pengantin turun negeri. Kita hadir di akad nikah itu untuk istilahnya baterai dan cas pulang. Ada rumah tangganya yang udah 75%, ada rumah tangganya yang udah 50%, ada rumah tangga yang udah 32%, bahkan ada rumah tangga yang tinggal 5% lagi. Jelas? Ada apa tidak? Maka ketika kita ikut acara-acara seperti ini, kita sepertinya ngecas ulang. Oh iya, saya harus begini kepada suami, sebagaimana suami begini kepada saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quran 4. Quran paling lengkap bicara tentang rumah tangga. Coba perhatikan. Tidak ada selengkap Al-Quran, mulai dari perkenalan sampai nyari calon bini. Nyari calon bini itu Quran yang ngatur. Setelah nyari calon bini ketemu minta, Quran yang ngatur. Mas kawin, Quran yang ngatur. Pernikahan, Quran yang ngatur. Akad nikah, Quran yang ngatur. Rumah tangga, Quran yang ngatur. Bagaimana hak suami kepada istri, bagaimana kewajiban suami kepada istri, sebaliknya bagaimana hak dan kewajiban istri kepada suami, Quran ngatur. Sampai berantemnya Quran yang ngatur. Andai kan suatu saat berantem suami istri, apa kewajiban dia pulang? Quran itu. Coba sampai berantemnya suami istri, Quran apa? Ambil perwakilan dari suami, ambil perwakilan dari istri, ketemukan berdua, lalu sharing apa sebenarnya yang terjadi.
begitu kata Quran. Sampai talaknya Quran yang ngatur, sampai jandanya Quran pun ikut ngatur. Kalau jandanya karena dicerai begini, kalau jandanya karena meninggal begini, kalau jandanya karena dicerai kalau dalam keadaan hamil begini. Subhanallah, Quran itu ini nyambung kepada keterangan yang pertama. Betapa pentingnya syariat Islam ini. Sampai Quran lengkap menerangkan tentang sisi daripada apa yang ada di dalam rumah tangga. Ya Bu, laki-laki yang baik, laki-laki yang memperlakukan istri dengan baik, itu Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah perempuan itu dengan baik. Baik di sini, kenapa dikatakan baik? Artinya apa? Jangan sampai kata fisik, kata-kata menyakitkan istri nggak boleh. Jelas apa tidak? Bu, pernah jadi korban kata-kata? Hah? Ibu kepleset sedikit terus kata suami, mata lu buta ya? Hah? Bu, pernah? Pernah? Ada di sini suaminya. Bukan itu. Allah itu suaminya. Allah Akbar. Ya Bu, disuruh nyari barang di lemari, nggak ketemu Mas. Itu di bawah baju, nggak ada Mas. Lu nyari pakai mata, pakai dengkul sih. Pernah kalimat ini keluar? Subhanallah. Wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli perempuan dengan baik. Maka kalau saya contohkan adat Betawi itu adat yang memberikan pelajaran bagus. Coba lihat ini, adat Betawi ini ya. Nih, orang Betawi ingin nerangin Quran tapi pakai budaya. Bagaimana caranya? Begitu datang palang pintu, pantun, artinya dulu itu perempuan di dalam ada yang punya enggak? Kalau nggak ada yang punya masuk, kalau ada yang punya jangan. Lain direbut suami orang. Setelah itu pencak silat. Perhatikan, pencak silat ini budaya tapi lewat Quran diterangkan lewat budaya. Coba lihat. Sepanjang sejarah pencak silat pernikahan, saya tidak pernah melihat jagoan laki-laki kalah. Pernah kan? Kalau kalah nggak jadi kawin pulang. Pernah nggak? Artinya apa? Hei perempuan yang ada di dalam rumah, hei perempuan yang ada di dalam rumah, setinggi apapun derajatmu, secantik apapun, seapapun kau punya harta, sekaya apapun, setinggi apapun derajatmu, setinggi apapun gelarmu, setinggi apapun jabatanmu, begitu laki-laki ini masuk, maka kau harus jadi makmumnya. Al-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Orang Betawi ingin menerangkan Quran tapi pakai budaya. Artinya apa? Walaupun dia silat ke begini, tapi laki-lakinya menang. Artinya apa? Hai perempuan, kau menjadi makmum. Kebalikannya, selama ada pencak silat, saya tanya, apakah ada jagoan perempuan luka, besar, atau jatuh padahal pakai pedang asli? Benar? Tidak ada. Artinya apa? Orang Betawi ingin menerangkan lagi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hei laki-laki yang baru datang, sekuat apapun tenagamu, sekuat apapun fisikmu, setinggi apapun derajatmu, begitu perempuan ini jadi istrimu, kau tidak boleh memperlakukan istrimu dengan semena-mena. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allahu Akbar. Orang Betawi dalam Al-Quran pakai adat. Setelah itu apa? Dia bawa roti buaya ke dalam. Apa artinya? Kata orang Betawi, Pak Ustaz, buaya dalam adat Betawi adalah hewan yang paling setia di air. Begitu keluar dari air, darat. Ibu yang ngomong, bukan saya. Jadi kita ini dianggap buaya darat. Bu,
Oh, buaya setia ketika berada di air. Begitu keluar dari air, ini keterangan ini, hei Bali, kami bawa buaya hari ini. Kalau begitu buaya ini masuk dalam rumahmu, penuhi airnya, siapkan airnya, sediakan airnya, jangan sampai buaya ini dari air keluar. Artinya apa? Jadilah perempuan paling setia dengan suamimu. Jadilah perempuan yang penyayang kepada suamimu. Jangan sampai suamimu tidak dapat kesenangan dalam rumah, akhirnya jadi kesenangan di luar rumah. Berapa banyak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? 15 tahun hidup sama istri, lalu enak banget dia ngomong, gue udah gak nyaman sama lu. Emang selama ini lu ngapain gue? Lalu seenaknya dia berkata, gue nyaman sama perempuan itu. Allahu Akbar. Tahu kenapa? Kenapa? Kenapa saya nggak nyaman dengan istri walaupun 15 tahun? Kenapa? Karena meluk istri pahala, mandang istri pahala, megang istri pahala, megang tangan istri pahala, nikmati makanan istri pahala, semuanya serba pahala. Setan nggak mau kayak begini. Kenapa yang di luar jadi nyaman? Menjaga pom bensin itu, tukang tambal ban itu, sales di mana itu? Sales ada di sini, jangan bersinggung. Enggak, ini perempuan soleh semuanya. Kenapa nyaman sama mereka? Karena setannya banyak. Hati-hati ya, mas, setannya banyak. Hati-hati, harus selalu nyaman dengan beliau. Jelas apa tidak? Pokoknya kalau selesai penghulu datang, kita tahlilan dulu. Buat apa sekarang bawa emas banyak-banyak kalau ternyata tidak taat sama suaminya? Buat apa sekarang bawa sesaat sebanyak-banyaknya kalau ternyata dia bentak-bentak suaminya? Maka laki-laki yang baik, laki-laki yang memperlakukan istrinya dengan baik, perempuan yang baik adalah perempuan yang solehah. Dari dua ini lahir doa yang kita baca. Apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus waj'alna lil muttaqina imama. Balik Pak, ayat ini balik. Muttaqina imama kita dapatkan karena ada dzurriyyah. Dzurriyyah kita dapatkan karena ada zaujah. Zaujah dulu, istri solihah, insya Allah akan melahirkan keturunan soleh, insya Allah akan melahirkan pemimpin yang soleh. Amin. Terakhir saya berdoa. Doa nikah itu bukan sakinah mawaddah warahmah, apalagi disingkat-singkat sama Allah. Bu, awas ya, setelah dengar pengajian saya ini, jangan suka ikat-ikat sama Allah. Doa disingkat-singkat. Itu Quran, sakinah, mawaddah, warahmah, itu bahasa Quran. Nggak boleh disingkat-singkat. Sama seperti Assalamualaikum ASS RWT. Apa maksudnya? Ada doa ASS, ada doa WR, ada doa WB. Nggak ada. Ada doa salam, nggak ada. Doa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan tulis WA itu. Ini dan curhat ada panjang banget. Salamnya sah. Pak, jelas saya. Doa pernikahan itu bukan cuma samawa. Artinya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau doa ini kata Abdurrahman bin Auf nikah. Lalu semua sahabat ngomong, mudah-mudahan mawaddah, mudah-mudahan sakinah, mudah-mudahan rahmah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kenapa kalian berdoa seperti itu kepada saya? Siapa orang yang tidak ingin sakinah rumah tangganya? Siapa orang yang tidak ingin mawaddah rumah tangganya? Siapa orang yang tidak ingin rahmah rumah tangganya? Tidakkah kalian berdoa sebagaimana Nabi berdoa? Apa doanya Nabi? Ini doanya pernikahan. Ini doanya pernikahan untuk kita yang tua-tua juga sampai masuk doa ini. Apa? Barakallahu lakum wa baraka alaikum
wa jama'a bainakum fil khair. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga kalian dalam keadaan sulit, Allah berkahi rumah tangga kalian dalam keadaan suka, Allah berkahi rumah tangga kalian dalam keadaan duka, wa jama'a bainakum fil khair. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kalian selalu dalam kebaikan. Ini dia artinya apa? Diuji kenikmatan berkah, diuji kesulitan berkah. Berapa banyak rumah tangga diuji kenikmatan hancur cerai. Berapa banyak orang diuji rumah tangga diuji dengan kesulitan juga cerai. Artinya apa? Materi tidak menjamin bahagia rumah tangga, tidak punya duit pun tidak menjamin rumah tangga itu awet. Artinya apa? Berkah ketika suka, berkah ketika duka, wa jama'a bainakum fil khair. Allah kumpulkan kita selalu dalam kebaikan. Kenapa? Banyak pak rumah tangga akur-akur aja nih. Suaminya bandar narkoba, istrinya bandar judi toger. Kumpul gak? Kumpul, tapi tidak dalam kebaikan. Kita ingin wajah ma'abainakuma fil khair. Suami istri selalu kumpul dalam kebaikan. Suami jadi imam, ya Mas, kalau lagi di rumah usahakan berjamaah dengan istri. Istri, Pak Tri, selama suami masih ada di rumah, usahakan tunggu suami sholatnya berjamaah. Ini yang disenengin Nabi, ini yang disenengin Allah, dan ini gak disenengin setan. Dari mana? Dari jamaah berdua inilah akan melahirkan keberkahan. Berkah rezekinya nanti, berkah rumah tangganya. Ini motor di mana nih motornya? Sebenarnya doa terakhir itu 10 dah. Ya Bu, ya. Dia artinya apa? Usahakan kalau lagi tidak kerja di PT atau dimanapun kerjanya, begitu ada di rumah usahakan berjamaah. Saya begitu kadang-kadang. Saya sengaja gak ke musola. Kenapa? Karena saya hidupnya di KSP cuma Jumat Sabtu Minggu, maka saya berusaha berjamaah. Tapi kalau belum bisa, saya pasti ke musola. Tapi kadang-kadang saya tidak berusaha. Saya ajak istri saya untuk berjamaah dengan saya. Tahajudnya berjamaah, subuhnya berjamaah, maghribnya berjamaah, zuhurnya berjamaah. Dari sinilah rumah tangga itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, usahakan ketika ada di rumah. Dek, sholat yuk, ayo. Dek, sholat yuk. Lagi lampu merah. Oh sudah. Kalau lagi lampu merah, ke musola. Di musola dekat no. Musola, ya. Kalau lagi lampu merah ke musola. Tapi kalau lagi tidak sedang datang bulan, usahakan nih yang tua-tuanya juga nih. Tua kali. Ujung minum cantik banget hari ini. Wayun, ujung minum cantik banget hari ini, masya Allah. Rangling saya, kalau saya tidak lancar, saya lama. Jangan cemburu Pak. Apa ya Ustaz? Ya alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan berkah ya. Semuanya yang hadir, rumah tangganya berkah dalam keadaan Islam, rumah tangganya berkah dalam keadaan duka. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan. Jelas? Belum dalam juga? Hah? Ke Mas Rudi tadi yang ngomong. Belum. Ya Bu ya, Bu. Ya udah, habis ini kita marhaban dulu lah. Baca hadis dulu, baca tahlil dulu sampai nanti. Ya insyaallah mudah-mudahan cepat insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Untuk pengantin tua. Pengantin muda sudah, pengantin tua, dengerin. Yang sudah umur 40 tahun ke atas. Udahlah, mau ngapain lagi sih? Mau TikTokan juga dengar lagu. Ya Bu. Yang sudah umur 40 tahun ke atas, ayolah. Inni dahibun ila rabbi sayahdin, kata Nabi Ibrahim. Saatnya kita berjalan menuju Allah. Ini bukan yang muda udah tamal aja. Gak usah diajarin, ya. Nikah itu kayak orang tua Mekah. Gak pakai ada ilmu, gak usah dipelajarin, langsung praktek. Mungkin dulu biologinya dapat 5, kimianya dapat 6. Ini contohnya di orang-orang ini.
Ketika sekolah kimianya dapat 6, biologi dapat 5, matematika dapat 5, direpet dulu, begitu kawin anaknya dapat 9. Betul apa tidak? Ada pendidikannya kan dulu? Ada nggak, Bu? Ada sekolah yang bikin anak? Nggak ada kan? Tapi alhamdulillah bagi yang 40 tahun ke atas, yuk mulai kita inni dahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Ibrahim, saatnya kita jalan menuju Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ya. Yang kedua, umur 40 tahun ke atas. Dengerin, umur 40 tahun ke atas. Ahli Shopee ini. Ahli Shopee semua ini. Hah? Iya, Shopee tiap hari. Dengerin. Ibu-ibu, bapak-bapak umur 40 tahun ke atas. Dengerin. Ketika dunia sudah tidak bersahabat dengan kita, maka bersahabatlah dengan akhirat. Karena ketika kita mesra dengan akhirat, dunia akan cemburu dengan kemesraan kita, dan dia akan balik arah. Dunia yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Lihat kehidupannya para ulama, para kiai, orang soleh. Kenapa mereka dikejar-kejar dunia? Karena dunia cemburu melihat kemesraan mereka dengan akhirat. Artinya apa? Saatnya kita mesra dengan akhirat, supaya kehidupan kita terbalik. Bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka jadilah istri yang pandai bersyukur. Bu, istrimu tidak, istrimu bapaknya dikit soalnya. Bu, rizkinya suami lancar ketika didampingi oleh perempuan-perempuan yang pandai bersyukur. Contoh, Mah, ya Pak, cuma dapat gopek Mah, enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah sekarang gopek, mungkin besok gak dapat apa-apa Pak, tapi minggu depan dapat 1 juta. Namanya juga usaha Pak. Yang penting Bapak semangat, terus semangat untuk berusaha. Mama menerima apa adanya Pak. Subhanallah. Kira-kira suami diginiin senang atau enggak? Senang enggak? Semangat enggak? Semangat, karena semangat rezekinya lancar. Kebalikannya, Ma, apa sih Pak? Emang udah dengar apa sih? Gopek Mah, makan tuh gopek. Dapat apa tuh gopek? Emang lu keturunan miskin lu ya. Dari dulu nyesel kamu mana? Allah Akbar. Kira-kira suami digini stres atau enggak? Stres atau enggak? Stroke. Bukan stres lagi. Iya. Ini model-model ini. Enggak ada. Ini perempuan sana. Villa Mutiara Cianjur jauh. Villa Mutiara Citaruka juga jauh. Enggak di sini. Insya Allah. Yuk, istri pandai bersyukur, insya Allah rezeki suami lancar. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, kalau dulu saya datang, subhanallah, pas banget. Alhamdulillah, saya udah ngos-ngosan. Saya jam 9, jam setengah 10 saya harus meninggalkan tempat ini karena ada pengajian di blok yang lain. Terima kasih, selamat datang Bapak Penghulu kita. Ya Allah, Pak, Bapak yang paling ditunggu hari ini. Tadi nggak pulang kalau pagi nggak datang. Apa arti saya datang ke sini? Kenapa pagi datang? So, kita doakan Bapak Penghulu sehat terus ya. Insya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.